Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 562. Sarah yang melihat Rena. Jadi terkaget dirinya, dan Sarah pun langsung menyapa. "Lo apa ini Rena Larazati? Yang kuliah di Universitas Trisakti itu?" Si Rena pun menjawabnya, "Iya benar, apa nama kamu Sarah Loviana? Yang kuliah jurusan bisnis itu?" Sarah pun membalasnya, "Iya nih benar, ini aku." Si Rena pun menyahutnya, "Wah kebetulan ya kita bertemu di sini. Apa rumahmu di tempat ini?" Rena bertanya. Sarah menjawabnya, "Oh itu rumahku, ada di seberang jalan raya. Aku ke sini bersama bapak dan ibuku." Sarah pun mengenalkan pada Rena. Sedang Kenshin dipanggil oleh Iwan. Kenshin pun menghampiri. Di saat itu Sarah bertanya, "Oh ya Rena, apa itu suami kamu? Suami kamu namanya Kenshin ya?" Si Rena terkaget jadinya, mendapat pertanyaan begitu. Terlebih Sarah juga tahu nama Kenshin. Si Rena pun lantas bertanya, "Lo Sarah, apa kamu mengenal Kenshin juga?" Sarah menjawabnya, "Oh itu Rena, aku mengenalnya, baru 2 hari ini saja. Itu pun sekedar tahu aja, suamimu itu membantu ayahku kemarin. Mendorong gerobak sampai ke rumah. Kan ayahku kerja di kampung ini. Untuk mengambil sampah rumah tangga." Waduh, Sarah benar-benar berubah. Tak malu bicara itu ke Rena. Padahal sebelumnya, ia sangat gengsi sekali. Si Rena pun menjawabnya, "Oh begitu ya ceritanya, berarti sama kerjanya dengan Kenshin. Yang bersih-bersih juga, Kenshin itu kan kerja cleaning service." Dan Sarah bertanya lagi, "Tapi cleaning service yang punya perusahaan ya? Ceritanya gimana Rena, kok kamu mengenal cowok itu? Dan menikah dengannya?" Waduh, Sarah dari tadi bilang begitu. Mengira Rena istrinya Kenshin. Si Rena dalam hatinya merasa suka, tapi tak menunjukkan dengan mukanya. Dan Rena tersenyum menjawabnya, "Oh itu Sarah, Mas Kenshin itu bukan suami aku. Kita hanya teman saja." Sarah pun menyahut, "Oh jadi begitu ya rupanya. Kalau gitu maafin aku ya. Aku kira tadi suami kamu." Dan Sarah pun diambilkan kursi. Putri menyambutnya. Meski baru pertama melihatnya, mereka saling bicara. Sedang Kenshin bersama Pak Darmin dan istrinya. Ada pula Iwan di situ. Ibunya Sarah lalu berkata, "Oh ya nak Kenshin, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena nak Kenshin sudah membuat anak ibu berubah. Kami sangat senang melihat Sarah sudah kembali." Kenshin menjawabnya, "Oh sama-sama Bu, saya pun juga senang melihatnya. Melihat putri ibu yang sudah pulang ke rumah." Dan ibunya Sarah itu memberikan makanan ke Kenshin. Sebagai tanda terima kasihnya, Kenshin menerimanya dengan senang hati. Kemudian Pak Andi keluar. Langsung beliau bilang, "Lo tuan muda sudah sampai. Maafkan saya tak menyambut tadi." Kenshin menjawabnya, "Pak Andi bisa saja, kan tadi sudah bertemu, dan saya sudah bicara akan ke sini. Jadi tak perlu penyambutan segala. Kayak saya orang penting saja." Kenshin tersenyum. Pak Andi pun sama, dan Pak Andi bilang ke Pak Darmin, "Ayo Pak Darmin masuk ke dalam." Istrinya pun dipersilahkan. Sedang Kenshin berada di luar, masih berdiri bersama Iwan. Iwan pun lalu bilang, "Wah cewek itu datang ke sini bro. Apa ingin menemuimu lagi? Padahal tadi sombong amat. Kok dia bisa akrab dengan Mbak Rena itu? Apa mereka saling mengenal?" Kenshin menjawabnya, "Sepertinya iya Wan, mereka teman lama." Dan Iwan menyahutnya, "Wah klop kalau begitu. Sedang si Rena itu dulu, kan dia juga pernah membenci lu bro. Sekarang bencinya. Benar-benar cinta. Si Rena itu aku lihat tadi. Suka duduk berdekatan denganmu. Sampai aku nggak berani mengganggu." Kenshin menyahutnya, "Lu bisa aja Wan bicaranya. Aku sudah punya istri Wan. Namanya Kaori. Dan Rena kan juga tahu sendiri. Jadi itu lu Wan yang terbawa perasaan saja." Hahaha. Kenshin tertawa pelan. Iwan membalasnya, "Kalau itu sih gua sudah tahu bro. Tapi untungnya nggak ada Kaori di sini. Kalau ada kan bisa cemburu sekali."
Lu didekati dua cewek secara langsung. Kenshin menyahut, didekati apa Wan? Lu aja Wan yang salah mengira. Kemudian Kenshin dipanggil Rena. Rena melambaikan tangannya. Iwan pun berseru, nah itu bro baru gua bilang sebentar. Sekarang lu dipanggil Mbak Rena. Kenshin pun berkata, ayo Wan ikut aku ke sana. Iwan menyahutnya, idi oga bro gua takut mengganggu. Kagak enak entar dibilang ikut-ikutan. Mbak Rena itu kan hanya memanggilmu saja. Masa gua ikut segala? Nggak bro gua di sini. Daripada entar disalahin. Iwan tertawa, dan memilih tetap di tempatnya. Kenshin pun kemudian berjalan sendiri. Mendatangi Rena yang bersama Sarah. Dan Rena pun bilang, oh ini Mas Kenshin namanya Sarah. Teman semasa kuliah dulu. Ternyata rumahnya daerah sini. Sambil tersenyum, Kenshin menyahutnya. Oh begitu ya Mbak Rena. Dan Sarah langsung bilang, oh ya Mas saya ke sini. Bersama Bapak dan Ibu. Mau mengucapkan terima kasih ya. Sekalian meminta maaf atas kejadian di waktu pagi tadi. Kenshin pun menjawabnya, oh itu sama-sama Mbak Sarah. Dan sudah lupakan saja hal itu. Saya sudah tak mengingatnya. Si Rena yang mendengarnya, jadi ingin tahu rasanya, ada kejadian apa memangnya. Namun Rena tak bertanya, hanya menyimpannya saja. Sarah pun bertanya pada Rena, kerja di mana kamu Rena? Rena menjawabnya, nama perusahaan yang dimaksudnya. Putri pun langsung menyahutnya, oh Mbak Rena ini adalah bos kita. Yang punya perusahaan sendiri. Kita-kita di sini adalah pegawainya. Sarah pun terkejut jadinya. Lantas Sarah berkata, wah hebat ya kamu Rena. Sudah punya perusahaan gitu. Berarti kuliahnya sukses ya diterapkan. Kalau aku masih ikut orang Rena. Meski punya jabatan juga. Si Rena pun menjawabnya, oh itu Sarah kalau dikatakan sukses. Aku jadi malu nih sama Mas Kenshin ini. Perusahaan Mas Kenshin kan banyak. Ada puluhan jumlahnya. Sedang aku hanya punya satu. Tapi Mas Kenshin tetap biasa saja. Tak sombong dan membanggakan diri. Waduh. Sarah langsung tersentak hatinya. Perkataan Rena sama dengan Kenshin kemarin. Yang ditujukan untuknya. Dan Sarah pun makin tersadar jadinya. Kenshin yang di situ. Langsung menyahutnya, oh itu Mbak Rena, perusahaan itu bukan milik saya. Tapi punya ayah semua, jadi saya tak merasa memiliki. Kenshin bicara sambil tersenyum. Kemudian handphone Kenshin berdering. Kenshin melihatnya, Kaori yang menelponnya. Kenshin lalu bilang, permisi Mbak Rena dan Mbak Sarah. Saya mau ke Iwan sebentar. Rena pun mengiyakan. Sambil berjalan, Kenshin mengangkat teleponnya. Sedang Sarah jadi penasaran akan istrinya Kenshin, yang mana orangnya. Tadi dikiranya Larissa, kemudian dikiranya Rena. Sarah pun belum tahu Kaori. Dan pesta ulang tahun Putri berjalan. Sarah pun ikut di dalamnya. Sambil bicara dengan Rena, Sarah juga melihat Kenshin. Kemudian malam pun beranjak, Kenshin dan Iwan berpamitan. Meninggalkan rumahnya Pak Andi. Malam itu berkesan bagi Rena. Berkesan bagi Putri, dan tentu saja bagi Sarah, yang menjumpai seorang pemuda, yang dikiranya orang tak punya. Ternyata tuan muda, anaknya orang kaya, yang punya banyak perusahaan. Sarah pun dalam kamarnya. Jadi termenung dirinya, begitu pula dengan Rena, yang sudah ada di rumahnya. Si Rena itu teringat Sarah, yang tadi mengiranya, adalah istrinya Kenshin. Rena tersenyum di kamarnya, wajahnya nampak ceria, meski hanya kata-kata. Si Rena nampak senang, dan malam pun berganti. Kini pagi datang kembali. Beberapa hari telah berlalu. Kenshin dan Kaori menjalani aktivitasnya lagi. Bahkan Kaori sudah hampir mendekati akan bulan yang dinanti. Sedang Iwan sendiri, tinggal seminggu lagi. Hari pernikahannya dengan Ririn akan dilaksanakan. Iwan pun deg-degan sekali. Sampai-sampai bilang ke Kenshin, oh ya bro, apa gua pulang ke desa dulu untuk menjual ternak emakku bro, agar bisa membeli kebutuhan pernikahan nanti. Ini aja gua belum punya cincin untuk Ririn. Belum memberi uang untuk persiapannya. Kan pesta pernikahan butuh uang banyak. Sedang uang di tabunganku hanya 3 juta yang ada. Jadi aku mau pulang ke desa dulu bro. Mau menjual kambing ternakan. Barangkali dapat tambahan.
Kan lumayan bisa dipakai biaya pernikahan. Kenshin yang mendengarnya menjadi tertawa seketika. Kenshin menyahutnya, "Lu kayak bicara dengan siapa saja, Wan? Masa lu mau jual kambing segala? Kalau Kaori tahu, gua yang dimarahi Wan. Lebih-lebih ayahku, pasti akan marah, karena tak membantumu. Sudah Wan, masalah perlengkapan, masalah tempat dan lainnya. Lu jangan memikirkan itu. Sekarang kita ke tempat perhiasan. Aku temani kamu pesan cincinnya." Iwan pun menjawabnya. "Baik bro, sorry gua merepotin." Iwan dan Kenshin pun berangkat untuk mencari cincin. Tak lama kemudian, sampailah keduanya di tempat yang bergengsi, di mall khusus yang terkenal, yang menjual permata dan perhiasan. Kenshin dan Iwan pun masuk ke dalamnya. Keduanya diperiksa security, ditanya-tanya tujuannya. "Mas mau apa masuk ke sini? Kalau mau jalan-jalan bukan lewat tempat ini. Tapi di sebelah sana, di sini tempatnya perhiasan yang mahal." Karena Iwan dan Kenshin memakai kaos biasa, jadinya security curiga. Tak memandang keduanya. Sedang tamu-tamu yang lainnya masuk begitu saja tanpa ditanya. Kenshin pun menjawabnya, "Oh ini Pak, kita mau beli cincin. Jadi tujuan kita memang ke sini." Mendengar jawaban Kenshin, security pun berkata, "Oh begitu maksudnya. Baiklah, silahkan masuk." Kenshin dan Iwan pun berjalan ke dalam dan melihat-lihat perhiasan. Di saat itu ada seseorang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya